Ah, halo Sensikers, di sini Denny Darko mengingatkan kepada kamu semua untuk mengingat bahwa tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang belum kita mengerti. Nah, berbicara tentang tanda-tanda, ini satu episode yang lumayan menarik karena saya tidak akan sendiri, akan ada satu ini teman lama saya kenal sejak di acara pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta, di mana ada saya, ada Limbat, ada Jo Sandi dan sebagainya. Nah, itu kira-kira sekitar 10 tahunan yang lalu, dan dia adalah seorang pemuda yang berbakat, tapi lately belakangan ini dia kemudian menjadi seseorang yang kalau saya bilang indigo, paranormal atau sebagainya. Dia seperti bisa mensensing sesuatu yang, atau bisa merasakan sesuatu yang kadang-kadang orang normal seperti saya ini tidak bisa merasakan. Nah, perbedaannya kalau saya menggunakan logika saya menggunakan ilmu yang saya pelajari untuk membaca tanda-tanda yang ada di kartu tarot. Nah, kalau mau tahu lebih jelas lagi bedanya seperti apa, oke, saya akan undang langsung. Ini adalah Russell Miracle. Halo bro. Halo. Apa kabar dulu situ? Baik. Oh, sebelah sini ya blokingnya. Oke, katanya kamu bagian gantengnya yang sebelah kiri. Sini kurang ya. Nah, jadi kita ngobrol santai. Oke, mungkin beberapa dari yang Sensikers di sini ini tahu kamu ini siapa, tapi juga banyak yang mungkin baru pertama kali melihat. Coba ceritain sedikit tentang latar belakang kamu. Jadi pekerjaan saya 10 tahun belakangan ini adalah mentalis. Oke. Sama lah kita lebih ya. Sama. Jadi banyak sekali orang yang tanya sama kita, gimana sih rasanya membaca pikiran manusia itu? Apakah seperti kalau kita pasang headset, terus ada kayak suara? Oh iya. Atau mungkin kayak nonton TV. Foto saya seperti itu. Iya. Cuma rasanya itu nggak seperti itu. Itu susah dijelasin karena yang mentalis lakukan adalah benar-benar membaca itu, melihat dari banyak sekali faktor. Tapi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk mengambil profesi itu juga karena saya ingat pada saat usia saya waktu itu sekitar 16 atau 17 ya. 16-17 tahun. Saya waktu itu masih tinggal di Denpasar, di Bali. Saya bertemu dengan seorang guru, atau di Bali nyebutnya pedanda. Oh ini seseorang pendeta ya mungkin ya? Iya, kayak pemuka agama Hindu. Agama. Nah, kebetulan saya bukan beragama Hindu, jadi saya hanya mendengarkan apa yang diomongin aja. Ya, itu nggak sengaja ketemu, kamu nggak ketemu di pura atau di mana lagi? Oh iya, di pura, tapi kebetulan saya hanya lagi lewat di situ. Oke. Dia bilang sama saya juga lupa namanya, Anak Agung siapa gitu kan. Dia bilang sama saya, wah kamu ini punya sesuatu bakat tentang alam lain. Saya bilang, wah ini ada ngawur ini kan adaan. Tapi nanti dia bilang, nanti saat usiamu sudah mencapai kepala 3, mungkin itu baru akan berasa. Perjalanan menuju kepala 3 itu ada yang terasa sedikit-sedikit tapi nggak dominan gitu. Jadi sampai pada akhirnya, kenapa saya akhirnya memutuskan menjadi mentalis, pembaca pikiran, prediksi. Karena saya melakukan itu bukan hanya tentang ilmiah, tapi juga bisa merasakan itu secara hampir langsung ya, nggak langsung ya, tapi hampir langsung. Nah, sebentar. Kalau saya ini kan, jadi ada istilahnya, apa yang saya lakukan ini, saya melakukan segala teknik menggunakan kemampuan saya, menggunakan apa yang saya pelajari untuk mengilusikan seakan-akan itu terjadi. Kalau kamu berarti sedikit-sedikit memang merasakan itu terjadi, begitu? Selama ini ya, sedikit-sedikit iya. Oke, saya jelasin lagi, saya perjelas lagi. Kalau saya magician, saya pesulap, tapi jalan yang saya pilih itu adalah menjadi seorang mentalis. Betul. Saya dalam tanda kutip berpura-pura itu artinya saya nggak bisa lihat masa depan beneran. Yang saya bisa lakukan adalah melakukan teknik psikologi, hipnosis, ada juga ilmu NLP dan sebagainya untuk mengilusikan efek itu tadi. Betul, itu juga yang saya lakuin, tapi karena sudah ada mungkin dari umur 16 itu sampai ke 30 ya perjalanannya, tahun per tahun tuh ada musik 5, tadi. Betul, ada 5%, terus naik ke 7%, naik ke 10, naik apa. Saya ngerasain perjalanannya melakukan itu lebih mudah tanpa berpura-pura. Tapi saya merasa kalau seperti itu sebenarnya kamu ini disugesti. Karena kamu disugesti, kamu jadi percaya bisa seperti itu gitu loh. Ada sesuatu ilmu yang sebenarnya ilmu yang kita pelajari kamu juga tahu kan. Saya juga pikirnya begitu, tapi ada sesuatu yang aneh. Saya sering kali tanya sama audiens saya naik ke atas panggung, yang saya ajak naik ke atas panggung. Ini jadi sesi, ini ada tulisan di bawah ini, paranormal experience. lagi tren di YouTuber. Oke. Terus. Dan maksudnya gimana tadi? Dan waktu orang yang naik ke atas panggung, misalnya namanya Anto atau Wanto gitu. Seperti ada suara kayak
Nah, kalau pesulap kan bilangnya gini, oke, saya merasakan ada huruf W, saya merasakan ada huruf A, saya merasakan ada beda dong. Kalau huruf F yang keluar dibaca Philadelphia itu kadang pakai F kalau orang Indonesia, kadang P, lain. Ini seperti dah. Jadi waktu dia akhirnya jawab nama saya Wanto, itu saya yang kaget. Waktu keluarin prediksi dia yang kaget. Kamu kedengeran seperti itu? Nah, bukan kedengeran ya, kan? Bukan mendengar, bukan melihat juga. Atau baca pikiran tuh kayak nonton TV ada teks itu. Enggak juga. Iya. Susah jelasin ya energi. Jadi makanya akhirnya saya kenal lebih banyak lagi, ada pembaca ekspresi mikro, ada pembaca gestur tubuh, pembaca intonasi orang. Saya akhirnya percaya sama mereka karena beneran dari kepala kita, dari pikiran kita dan hati kita mengirimkan perintah, dan itu berupa energi, dan itu memang benar-benar kelihatan dari sana. Seperti misalnya kita pernah pergi ke satu tempat seolah-olah terus ditanya sama orang, kamu pernah pergi ke tempat itu nggak? Kayak saya bisa otomatis di mulut saya jawab belum pernah. Tapi begitu dia cerita, kok seperti saya benar-benar pernah pergi ke tempat itu. Padahal kamu belum pernah kesana. Belum pernah. Kayak deja vu. Loh, mungkin kamu nonton di film atau apa? Sugesti ngerti nggak? Betul. Kamu baca buku, kamu lihat gambar. Apa yang dijelaskan di film tentang deja vu, itu yang rasanya memang seperti itu. Jadi gini, bisa bayangin aja misalnya ada sebuah sudut kecil di rumah seseorang, orangnya jauh dari luar kota atau di luar negeri gitu, yang nggak mungkin orang lain tahu sudut itu selain dia atau ibunya atau mungkin ada anggota keluarga di rumah itu juga. Tapi saya benar-benar bisa tahu, kayaknya dia bilang, di dekat sana ada seperti asbak. Saya jadi ada asbak yang benar-benar warna coklat, kemudian ada ornamen apa, seperti jelas banget. Berarti kamu tuh ngerasain itu seperti sebuah pengalaman yang pernah terjadi, padahal itu nggak pernah terjadi. Padahal itu pengalaman orang lain yang kamu bisa rasain begitu ya. Betul. Oke, Sensikers, jadi tapi ini maksudnya mistis, tahayul atau gimana? Nggak ada, karena pada dasarnya saya bukan orang yang percaya adanya, bukan orang yang takut setan. Saya nggak percaya sama yang namanya horoskop, ramalan, sio dan lain-lain. Jadi apa yang dilakukan dengan tarot tuh, jujurnya sebenarnya saya nggak percaya sih. Loh, ya. Kalau tarot kan nggak tahu deh dengan Sensikers. Tarot itu kan psikologi dalam artian saya membacakan tanda. Nah, saat orang itu merasa tandanya ini sesuai, dia akan kasih feedback kepada saya. Sebenarnya itu loh. Tapi memang ada orang yang dia merasakan seperti itu. Cuman yang kamu rasain ini gimana ya? Coba bisa nggak dijelasin lebih, kasih metafora lah, kira-kira seperti apa? Nah, metaforanya begini. Misalnya kita makan di meja makan yang taplaknya itu ada taplak di atas mejanya. Kemudian ada es jeruk yang tiba-tiba kesenggol sama tangan dan tumpah di situ. Ada pecahan gelas dikit-dikit jatuh di situ. Tumpahnya di atas meja. Di atas meja. Ngerembes di taplaknya itu. Oh iya, warnanya jadi agak kuning seperti itu kayak. Nggak hanya itu, banyak sekali. Waktu itu dibersihkan hanya dengan diambil puing-puingnya, dilap pakai tisu, dilap pakai lap sekalipun, itu pasti banyak sekali energi yang tertinggal di situ. Metaforanya, misalnya taplaknya jadi kuning. Oke. Ada bau-bau jeruk di sana. Kemudian seperti ada sisa-sisa pecahan-pecahan kaca yang halus sekali. Oke. Itu juga yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau saya pergi ke satu tempat, saya bilang, di tempat ini pernah ada kecelakaan hebat ya. Karena mungkin terlihat secara kasat mata itu sudah bersih di sana. Tapi karena itu ada nyawa yang tercabut, ada perasaan atau emosi yang berubah secara mendadak di tempat itu pada saat itu tidak sepenuhnya bisa netral dulu kalau tanpa dilakukan penetralan. Jadi misalnya contoh nih di Bali, paling simpel di Bali aja. Kenapa kita sering lihat lewat jalan tiba-tiba jalannya ditutup karena lagi diruat gitu, dipasangin banten, canang dan lain-lain. Bukan mistis, bukan gaib atau klinik, tapi membersihkan energi-energi yang ada di sana supaya jadi netral. Gini paling gampang. Pernah nggak pergi ke suatu tempat? Ini bukan hanya terjadi pada saya. Pernah nggak pergi ke suatu tempat, kemudian rasanya nggak enak sih, nggak nyaman di sini. Nggak ada apa-apa, terang tempatnya, terus situasinya rame, ribut, tapi kayaknya nggak nyaman ada dekat sini. Kurang lebih seperti itu. Berarti sebenarnya yang kamu lakukan ini adalah merasakan energi yang tersisa atau energi yang dibawa oleh seseorang itu tadi. Kamu berusaha untuk menjelaskan pada mereka, karena mereka yang kebanyakan kayak saya pun nggak bisa merasakan energi itu seperti itu kan. Pada dasarnya gini ya, ada bakat-bakat di beberapa orang yang mungkin tidak dikembangkan atau mereka tidak sadar akan bakat itu, tapi mereka bisa, kadang-kadang mereka bisa tahu. Jadi metafora lagi nih, kita bawa
minuman soda, minuman bersoda di lantai putih bersih. Kemudian kita dipanggil oleh mama kita, ibu kita, terus kita cepet-cepet lari. Ini ceceran tempat-tempat. Kita tahu, ada yang bawa minum soda di sini tadi. Oke, mengerti. Jadi ini sebenarnya mirip sama ilmu yang kamu pelajari sebelumnya. Cuman ini sesuatu yang mungkin dibawa dari lahir ya, atau mungkin diturunkan, atau mungkin sesuatu yang tiba-tiba kamu peroleh, atau apa kamu mungkin belum tahu juga berarti ini. Sampai sekarang nggak tahu. Tapi itu berarti bisa membantu orang lain dong, ada positifnya, dan terutama kayak misalkan ini orang nggak harus ketemu kan, kamu kayak bisa baca dari fotonya dan sebagainya. Kayak misalkan, nah kalau saya kan lihat dari kartu tarot nih misalkan kayak Pak BTP nih, Ahok, kayaknya bakal menikah beneran atau enggak. Nah, saya udah punya analisa. Nah, kalau analisa kamu kira-kira seperti apa? Nanti akan saya bahas di tempat ini juga, di channel saya pastinya, tentang Pak BTP-nya sendiri, tentang Bribda Puputnya sendiri, atau yang nanti akan jadi Mrs. BTP nanti. Oke. Nah, tapi penjelasannya harusnya Sensikers di sini, karena orang-orang di sini ini memang orang-orang yang percaya tentang logik dan sebagainya. Sebaiknya kamu menjelaskannya harus dengan menggunakan data-data. Betul. Nggak bisa kamu misalkan kalau enggak ya pasti kostum paranormal seperti itu kan, harus kenapa saya nggak pakai arbar dan sebagainya. Betul. Iya kan? Kenapa saya nggak pakai kostum-kostum kayak gitu? Karena sebenarnya saya nggak pingin jadi seperti ini. Ini sesuatu yang akhirnya karena saya punya, saya coba bagiin gimana caranya saya bisa bantu orang lain. Masalahnya adalah sampai sekarang misalnya saya bisa berbicara dengan seseorang yang sudah nggak ada. Masalahnya adalah saya nggak bisa berbicara dengan mereka yang saya kenal. Bentar, berbicara dengan yang nggak ada itu actually not talking to them kan? Karena mereka memang udah nggak ada. Kamu berbicara dengan what is remaining kan? Apa yang sisa-sisa? Oke, apa yang tersisa ya? Energi yang tersisa ya? Oke, berarti kalau seperti itu sama keyakinan saya pun juga nggak bertentangan, karena memang orang yang sudah meninggal ya udah nggak ada di alam ini gitu loh. Cuman ya itu tadi bener yang kayak metaforanya tadi, sesuatu kalau pecah, jatuh atau apa, pasti itu akan meninggalkan sisa-sisa ya. Betul. Jadi kamu dan sebelum itu dinetralisir, itu sebenarnya masih bisa dilihat sedikit-sedikit ya, dari sisanya itu, dari remahannya itu. Berarti kalau boleh saya bilang sebenarnya Russell Miracle is paranormal forensik, betul? Enggak sih, medium lah. Oh, medium. Medium mungkin. Iya. Paranormal forensik lebih keren kalau dibikin film. Oh iya. Ada yang bilang indigo tadi juga di opening. Iya, indigo. Coba indigo. Enggak deh kayaknya. Enggak indigo, bukan bawah lahir kan. Soalnya kalau medium itu enggak kecil, enggak besar. Iya, itu size. Oh iya. Oke, berarti nggak mau di channel ini, nggak mau sekarang. Tapi kamu nanti akan janji membahas tentang fenomena itu tadi ya? Saya sudah punya ketertarikan sejak lama tentang sosok BTP itu sendiri. Jadi jelang hari pembebasannya itu ada berita yang dibilang di atas rumor tapi di bawah fakta sedikit gitu ya, tentang bagaimana kedekatan dia dengan Bribda Puput. Nah, otomatis sejak saat itu saya sudah mencoba mengkoleksi semua ekspresi, karena saya nggak bisa ketemu dengan orang-orang ini secara langsung, mengkoleksi berbagai ekspresi dari BTP-nya langsung, dari Bribda Puput, dari kerabat-kerabat dekat BTP, kerabat-kerabat dekat Bribda Puput yang sudah dirangkum di banyak media, dan saya coba menganalisa dari situ. Berarti data collecting dan ada data processing juga. Betul. Ya. Oke, tapi luar biasa. Cuman ya ini dan di sini sebenarnya saya ingin men-encourage atau menyemangati Russell ini untuk membuat atau menuangkan ini di channel YouTube-nya, karena channel YouTube-nya sebenarnya sudah ada, tapi isinya jalan-jalan sama Mbak Yanti, Mbak Yanti, Mas Raul dan sebagainya, yang ya cuman family gitu loh. Ya saya tahu dari YouTube ya begitu ya, tadinya. Ya wes, tapi sekarang harapannya adalah sekarang semuanya kita share di YouTube. Oke. Ya, Pak BTP pun juga udah menjadi seorang YouTuber gitu. Sejak hari pertama di mana dia keluar menghirup udara kebebasan, dia main YouTube. Ngomong-ngomong kebebasan, sebenarnya ada yang bilang, saya lihat di Twitternya Pak Peter F. Gonta, dia bilang apalah arti kebebasan semu, di mana bebas dari penjara tapi hidup seumur hidup diawasi polwan. Kita semua punya polwan kita masing-masing. Oke, jadi saya yakin Sensikers semua pasti juga pengen penasaran, pengen lihat bagaimana cara Russell melihat dunia. Oke, jadi setelah like dan subscribe channel ini, pastikan untuk cek juga channel Russell Miracle, betul ya? Betul. Untuk lihat langsung bagaimana medium
bedanya sama paranormal, bedanya sama indigo apa. Tapi yang pasti mungkin untuk orang-orang yang bisa perdukunan nggak ada yang seganteng dia. Nggak ada setan-setannya. Oke. Ya wes, jadi nanti silakan dianalisa bagaimana, apakah benar menikah atau tidak. We'll see. Oke, dan sebenarnya ada yang kalau tadi bukan Ahok ya. Nah, sekarang namanya BTP ya. BTP nggak boleh. Oke. Oke kalau gitu. Soalnya saya punya request juga untuk kamu untuk melihat apakah HRS akan pulang. Saya belum tahu siapa HRS. Oke, stay tune dan ingat, kalau kamu merasa kamu sudah tahu semuanya, lihat sekali lagi. Saya Denny Darko, Saya Rasul Miracle. sampai jumpa.